Woi, stres lo? Sama gue juga, kenalin gue Kindikan, selamat datang di channel YouTube gue. Buat kalian lagi stres karena pekerjaan yang numpuk, gak kelar-kelar, skripsi yang gak kelar-kelar, korban judo, korban peleter, korban pinjol, tugas sekolah yang numpuk, pacar lo lagi PMS, istri yang gak ngasih jatah buat lo, suami lo lagi deket sama LC atau bahkan punya ani-ani, atau mungkin pacar lo yang balikan sama mantannya. Mending lu semua subscribe ke channel gue ini sekarang guys. Karena apa? Karena kita akan bareng-bareng cari kebahagiaan. Oke dong. Nah, pada video kali ini masih melanjutkan journey kita sebagai dokter di sebuah game, yakni game Dokter Simulator, atau di dalam nama bahasa Inggrisnya game ini namanya The Caring. Tapi gue lebih enjoy nyebutnya Dokter Simulator. Dan sebelum kita mulai video kali ini, gue saranin buat teman-teman yang baru nonton video ini untuk nonton video-video sebelumnya. Karena apa? Karena kita pencet start dulu. Karena kalian telah melewati banyak hal guys. Karena kalian telah melewati peran gue sebagai dokter bedah tenggorokan. Kalian melewati peran gue sebagai dokter jantung, bedah jantung. Kemudian kalian melewati gua yang berperan sebagai dokter mata, dokter gigi, terus dokter ortopedik, tulang, spesial tulang dan sendi. Kemudian dokter kandungan. Kemudian ada apa lagi? Dokter spesialis luka bakar, kemudian dokter IGD. So kalian harus nonton video-video sebelumnya karena itu sangat disayangkan guys, kayak meninggalkan informasi ataupun pengalaman kalian untuk nonton video-video episode ini, video-video season ini dari episode-episode yang sebelumnya guys. Oke, langsung saja kita mulai guys. Dan ini adalah peran kita sebagai dokter bedah otak guys. Dan ini adalah misi terakhir kita sebagai dokter dan mengakhiri journey kita sebagai dokter simulator di game ini guys. Oke, langsung saja kita mulai di sini. Di sini adalah tugas kita, yakni glass removal atau pengambilan pecahan kaca. Emang bisa ya pecahan kaca masuk dalam otak guys? Langsung aja guys kita mulai. Oh, di kepala guys. Oke, kita bersihkan dulu guys lukanya dengan kapas. Alright. Kemudian kita cabut nih guys pecahan kacanya. Oke. Mana lagi? Oh, kita kasih penutup oksigen. Kita nyalain tabung oksigennya. Alright. Kemudian kita kasih strap untuk memperkuat atau menghambat peredaran darah kayaknya guys ya fungsinya. Kemudian kita kasih antiseptik. Kita oles dulu kelebihan antiseptiknya. Kita pasang infus ya. Oke, kita kasih cairan antiseptik lagi. Kita bedah guys kepalanya guys, karena tadi pecahan kacanya kayaknya ada yang masuk ke dalam otaknya. Oke, kita langsung aja guys. Agak ngeri ya. Kita black nih guys. Damn. Kita ambil pecahan kaca yang di dalam guys. Makanya guys, kalian harus hati-hati kalau sedang berkendara. Terus kemudian jauhi KDRT pastinya. Kalian pikir kalau misalkan suami kalian nakal terus kalian lempar piring itu nggak bikin bahaya suami kalian? Bahaya guys, bisa kayak gini nih kejadiannya nih. Ini mungkin bisa jadi karena KDRT juga bisa, karena kecelakaan juga bisa. Oke, kita jahit guys. Lah. Alright. Kita kasih apa itu? Nggak tahu dah. Kayak dikasih spray entah antiseptik atau apa, bukan antiseptik ya, apa ya?
disinfektan. Oke, kita jahit kepalanya guys. Kulit kepalanya salah. Oke. Kemudian kita perban guys. Oke, beres. Tugas pertama kita udah beres guys. Langsung saja kita menuju tugas yang berikutnya. Wah, ini kayaknya pendarahan otak nih guys. Kita bius dulu guys pasiennya guys. Karena kita kayaknya ini mau melakukan bedah otak nih guys. Bedah otak atau bedah kepala guys. Kan kelihatan nih dari luar nih kayak pendarahan gitu guys. Oke, kita kasih tanda dulu. Kemudian kita black guys. Lah, ini kenapa guys? Oke. Oh iya kan, pendarahan nih. Kita bar kah? Oh iya guys, dibar guys. Kita buka nih guys. Tengkorak kepala. Ini kita kasih apa guys? Oh, buat nyedot darahnya ya. Kita screw. Udah kayak ngasih baut ke mur ya guys. Baut ke meja ya guys. Oke, kita lap lagi bekas lukanya. Kita pasang. Di laser. Kita las guys. Udah kayak ngelas pagar anjir. Ngapain dilas ya, kan bisa dijahit ya. Apa coba? Buat kalian yang ngerti, buat kalian yang dokter, tolong komentar dong guys. Koreksi kalau gue salah dalam menyampaikan informasi supaya nggak disinformasi. Ini ngapain dilas coba? Udah kayak ini bikin apa? Bikin pagar, bikin tralis. Kita kasih perban. Oke, beres guys. Yang penting kita udah kelar ya guys tugasnya. Oke. Tugas selanjutnya apa guys? Ini kita X-ray lagi guys. Ini masuk bagian otak guys. Seru guys. Oke. Kita kasih bius lokal. Kita kasih antiseptik dulu guys. Sebelum pembedahan biasa supaya steril ya guys. Alright. Kita cutter. Wah, itu ada tumor itu kayaknya guys. Nah, kita ambil. Kita buang. Kita lap-lap. Kita bor lagi. Kalau ini masih masuk akal ya. Lah, bukannya di bor itu untuk dibuka ya, kenapa langsung ditutup? Wah, agak aneh nih game ini. Nah iya kan, tumor is removed from brain. Tumor otak guys. Tumor jinak mungkin ya, masih kecil soalnya. Patient is suffering from severe pain, fever, swelling, numbness. Gejalanya kayak ini ya guys, pasiennya sering demam, terus pusing. Kita cek dulu guys, kita bedah dulu, kita pastiin bahwa syarafnya ada persoalannya. Kita belek bagian lehernya. Kita buka guys lapisan dagingnya. Kita bor kita buka. Oh, itu tumor lagi itu kayaknya guys.
Nah, jadi kalau kalian kepala sering pusing, kemudian sering capek bagian ininya, lehernya, mending kalian ini deh guys, konsultasikan ke dokter guys. Ini diapain guys? Oh gini. Kenapa kalian harus gue saranin ke dokter untuk periksa ya? Karena kayak gini-gini guys. Kalau misalkan udah kena tumor gitu, itu kalian nggak bisa ngobatin dengan obat guys. Kalian harus melakukan tindakan medis ya guys, supaya bisa terselesaikan masalahnya. Karena tumor itu kalau makin lama, kalau kalian biarkan itu bisa jadi cancer guys. Jadi bener-bener bahaya. Oke, udah kelar kah? Yap, sudah kelar guys. Tugas kita sebagai dokter bedah otak, semua tugas kita laksanakan dengan baik. Meskipun ada beberapa tugas yang gua nggak ngerti tujuan dan maksudnya apa. But terima kasih buat kalian yang sudah nonton video kali ini. Jangan lupa klik like dan komen-komen. Tolong koreksi bila ada salah informasi. Buat kalian yang mengerti tentunya, buat kalian yang bekerja di dunia medis, tolong bantu koreksi atas segala informasi yang misleading. And terima kasih buat kalian yang sudah subscribe, sudah setia nonton setiap video gua yang sudah gua upload di YouTube. Buat kalian yang baru nonton, bantu subscribe channel ini supaya bisa lebih berkembang. Karena dengan kalian subscribe itu kalian menambah menyuntikkan energi semangat buat gua untuk bikin konten-konten untuk main game selanjutnya guys. Oke. See you next time and goodbye guys.